Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mazmur 1 ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudaraku yang terkasih, setiap orang pasti menginginkan keberhasilan, bukan kegagalan. Begitu pula kerinduan Tuhan bagi orang percaya. Tuhan mau anak-anaknya berhasil dalam apapun yang dikerjakannya. Namun keberhasilan bukanlah sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, bukan secara otomatis. Ada harga yang harus dibayar, ada rule, ada aturan, ada langkah-langkah yang harus ditempuh, ada keputusan-keputusan atau ada pilihan-pilihan hidup yang harus diambil. Tuhan memberikan kunci utama untuk meraih keberhasilan. Mazmur 1 ayat 2, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, ternyata hidup bergaul dengan Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan akan menuntun kita kepada kehidupan yang berhasil, akan membawa kita kepada kehidupan yang beruntung, kehidupan yang mengalami penggenapan janji Tuhan. Ada dua faktor penting selain itu untuk menunjang keberhasilan hidup. Yang pertama adalah ucapan kita sendiri. Perkataan atau ucapan kita punya kuasa. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amsal 18 ayat 21. Karena itu Alkitab mengajarkan kita untuk selalu memperkatakan firman Tuhan. Ucapan kita dapat membangun atau meruntuhkan, menyelamatkan atau bahkan membinasakan. Amsal 10 ayat 21, firman Tuhan berkata, bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Saudara, ucapan kita itu merupakan modal yang sangat berharga di dalam menjalani kehidupan ini. Karena itu, jagalah ucapanmu selalu. Faktor penunjang keberhasilan hidup yang kedua adalah pergaulan, atau biasa kita kenal dengan istilah komunitas. Bangunlah komunitas atau pergaulan yang sehat, saudara. Belajarlah dari kebiasaan hidup orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses. Jadikan mereka sebagai sumber inspirasi dan motivasi untuk lebih lagi kita maju. Ingatlah, pergaulan kita itu mempengaruhi hidup kita.
Rasul Paulus ingatkan kita dalam 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kawan-kawan kita, buku yang kita baca, atau handphone yang kita lihat, tontonan apa yang kita lihat, itu semua menentukan kualitas hidup kita. Siapa bergaul dengan orang bijak jadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Amsal 13 ayat 20. Karena itu ingatlah, keberhasilan hidup akan terwujud jika kita taat melakukan firman Tuhan dan tidak hidup dengan sembarangan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih firman Allah yang Engkau nyatakan kepada kami. Hidup taat, merenungkan, melakukan firman-Mu yang akan menuntun kami kepada kehidupan yang berhasil, kehidupan yang beruntung, kehidupan yang mengalami penggenapan janji Tuhan. Dan selain itu Tuhan, ajar kami bahwa ada faktor penting lain yang menunjang keberhasilan hidup, yaitu perkataan kami. Perkataan kami perlu kami jaga, kami kontrol. Karena itu biarlah Tuhan, Engkau sendiri menjaga pintu bibir kami dari kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberkati sesama kami. Tetapi yang kedua juga Tuhan, ingatkan kami bahwa pergaulan yang buruk itu akan merusakkan kebiasaan baik. Karena itu kami perlu punya komunitas yang sehat, komunitas yang membangun, pergaulan yang baik, pergaulan dengan orang-orang yang sehat. Karena kawan-kawan, karena buku, tontonan, internet yang kami pakai, handphone dan semua gadget yang kami pakai itu akan menentukan kualitas hidup kami. Karena Engkau ingatkan bahwa kalau kami bergaul dengan orang bebal, kami pasti menjadi malang. Tetapi sebaliknya, bergaul dengan orang bijak, kami menjadi bijak. Ya Tuhan, keberhasilan hidup akan terwujud jika hidup kami taat melakukan firman-Mu dan hidup dengan menjaga kekudusan. Tuhan, tolonglah kami untuk meresponi firman Allah ini dan melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Tak terukur kasih-Mu, tak terbatas hikmat-Mu, kesetiaan-Mu tak meninggalkanku, dan kebaikan-Mu selalu ada di hidupku. Tak terukur kasih-Mu, tak
terukur kasih-Mu, tak terbatas hikmat-Mu, kesetiaan-Mu tak meninggalkanku, kebaikan-Mu selalu ada di hidupku. Engkau Tuhan yang beracara, Yesus ku mau mengikutimu, bukan hebat dan kekuatanku, hanya Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang bekerja dalamku, hanya Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan, dan hanya Roh-Mu yang bekerja Dalam kehidupan kita seringkali kita menghadapi masalah-masalah yang kita tidak pernah harapkan. Lalu kita bertanya, Tuhan, mengapa Engkau mengizinkan hal ini terjadi dalam kehidupanku? Tetapi ingatlah saudara, jalan kita berbeda dengan jalannya Tuhan. Pikiran kita tidak sama dengan pikiran Tuhan. Tetapi rencana Tuhan selalu yang terbaik. Dia memiliki agenda, Dia punya acara, Dia punya acara di dalam kehidupan kita. Yang bagus belum tentu kehendak Tuhan, tapi percayalah kehendak Tuhan pasti yang terbaik untuk saudara. Apapun kondisi yang sedang engkau alami, percayalah rancangannya yang sempurna akan terjadi dalam hidup Anda. Tuhan memberkati.